Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Dona Resta dari kelas 12C. Di sini saya akan mempresentasikan usaha saya, yaitu dimsum mentai. Nama usaha saya adalah dimsum strip mentai. Mengapa sih saya menggunakan nama dimsum strip mentai? Kenapa tidak menggunakan pilihan-pilihan lain? Karena saya ingin orang-orang awam lebih tahu apa yang saya jual. Berikutnya, pemilihan sendiri adalah saya sendiri, Rajani Larissa, dan saya sudah berjualan sejak 2020 atau awal-awal masuk SMA. Dan saya berjualan di Jalan Sepanjang Sampah. Jangan lupa datang ya. Saya memiliki visi dan misi. Visi saya yaitu menjadi brand dimsum mentai lokal yang dikenal dan disukai masyarakat luas karena cita rasa yang unik dan kualitas yang konsisten. Saya juga memiliki misi. Yang pertama, menghadirkan dimsum mentai dengan harga terjangkau tanpa mengurangi kualitas bahan. Yang kedua, fokus pada pelayanan yang ramah dan responsif untuk buatan pelanggan. Yang ketiga, pastinya menciptakan varian dimsum mentai yang sesuai dengan selera lokal. Yang keempat, memperluas jangkauan penjualan secara online bertahap melalui platform online maupun offline. Dan yang kelima, itu menjaga kebersihan dan keamanan produk dalam setiap proses produksi. Berikutnya, itu ada produk yang ditawarkan. Produk yang saya tawarkan tentu saja ada dimsum mentai. Tapi apa sih dimsum mentai itu? Jadi, dimsum mentai adalah variasi hidangan dimsum yang populer dengan tambahan saus mentai, yaitu saus khas Jepang yang terbuat dari campuran mayones dan telur ikan. Selanjutnya, ada bahan-bahan dari dimsum mentai. Yang pertama itu ada kulit siomay yang asli. Yang kedua itu ada telur ayam, saus tiram, garam, gula, dan lada bubuk, daging ayam giling, wortel, minyak goreng, air, daun bawang putih, tepung tambuk, minyak wijen, kaldu jamur. Dan untuk yang di atasnya itu ada mayonaise, saus cabai, saus tomat, kecap asin, dan nori. Dan cara pembuatannya, yang pertama itu ada haluskan bawang putih, halus wortel, dan iris halus daun bawang. Yang kedua, campurkan daging ayam, bawang putih, wortel, daun bawang, tepung sagu dan telur, lalu aduk dengan rata. Selanjutnya, tambahkan saus tiram, minyak wijen, garam, gula, lada, dan kaldu jamur, lalu aduk hingga merata. Berikutnya ada buah pisang dengan kulit siomay. Selanjutnya, panaskan air hingga mendidih, lalu rebus pisang sebentar saja. Setelah matang, masukkan ke panas dulu yang sudah diolesi minyak. Selanjutnya ada kukus dimsum selama 15 sampai 20 menit. Yang ketujuh ada buat saus mentai dengan mencampur semua bahan kecuali nori. Dan yang terakhir itu ada siapkan dimsum bebas sendiri, lalu diberi saus mentai dan taburi nori. Selanjutnya bakar menggunakan saus gas. Berikutnya ada keunggulan produk. Nah, keunggulan produk saya yang pertama itu ada rasa otentik dan unik. Yang saya maksud dengan rasa otentik dan unik yaitu saya membuat dimsum mentai saya sendiri dengan menggabungkan ciri khas saus Jepang dan Tiongkok, dan itu menghasilkan cita rasa yang otentik dan unik. Yang pastinya saya menggunakan bahan-bahan yang berkualitas tinggi. Berikutnya itu ada layanan pesan dan antar cepat. Layanan pesan dan antar cepat yang saya maksud adalah saya menyediakan cash dan cashless sebagai pembayaran, dan saya juga memasang barcode di setiap meja pembeli agar pembeli dapat mudah bayar. Dan yang berikutnya itu ada kualitas bahan yang terjamin. Kualitas bahan yang terjamin yang saya maksud sudah pasti saya menggunakan bahan-bahan yang segar dan yang pastinya tanpa menggunakan pengawet. Itu yang saya maksud dengan kualitas bahan yang terjamin. Berikutnya itu ada promo dan paket hemat. Promo dan paket hemat yang saya maksud itu adalah saya mengadakan promo untuk paket hemat setiap ada acara ulang tahun, bisnis, keluarga, teman, dan lain sebagainya. Berikutnya itu ada pengemasan yang modern dan praktis. Pengemasan yang modern dan praktis yaitu yang saya maksud adalah saya menggunakan kemasan yang mudah untuk dibawa-bawa dan mudah untuk didaur ulang. Yang terakhir itu ada custom order. Nah, custom order saya adalah menerima pesanan untuk acara ulang tahun, wedding, catering sesuai dengan pembeli temanya. Berikutnya ada SPOT. Yang pertama itu ada semen, yaitu potensi pasar yang luas.
Dan yang kedua ada produk unik dan inovatif. Yang ketiga itu bahan yang berkualitas. Dan yang keempat ada penyajian dan pengemasan yang modern. Berikutnya ada uniqueness. Uniqueness yang pertama itu ketergantungan pada tren. Dan yang kedua, karena saya ketergantungan pada tren, saya memiliki pesaing yang banyak, yaitu biaya produksi yang tinggi. Berikutnya ada opportunity. Opportunity saya yang pertama yaitu ekspansi pasar. Yang kedua ada kolaborasi dan kemitraan. Yang ketiga itu ada tren makanan yang siap saji. Dan yang keempat itu ada inovasi produk baru. Yang terakhir itu ada tren. Tren saya yang pertama, karena saya ketergantungan pada tren dan memiliki pesaing yang banyak, sudah pasti ancaman saya adalah persaingan yang ketat. Yang kedua itu ada perubahan selera konsumen. Dan yang ketiga itu ada isu kesehatan. Isu kesehatan itu karena saya termasuk kualitas makanan yang junk food. Berikutnya itu ada regulasi pangan. Selanjutnya itu ada strategi pemasaran. Jadi di sini ada yang pertama itu pemasaran secara digital, yaitu melalui media sosial. Nah, pemasaran ini saya lakukan dengan cara membuat video atau posting foto di contohnya di TikTok, Instagram, YouTube, dan media sosial lainnya. Yang kedua itu ada melalui event dan festival kuliner. Nah, melalui event dan festival kuliner itu saya akan berjualan stand di event dan kuliner tertentu. Jadi dengan cara saya membuka stand di event dan festival kuliner itu mengenalkan produk saya ke khalayak secara luas. Dan yang ketiga itu ada diskon Jumat berkah. Diskon Jumat berkah yang saya maksud yaitu pembeli yang beli di hari Jumat akan mendapatkan diskon Jumat berkah namanya, dengan minimal belanjaan yang disimpan. Berikutnya itu ada pemanfaatan aplikasi online. Nah, memanfaatkan aplikasi online berbeda dengan media sosial. Memanfaatkan aplikasi online yang saya maksud yaitu saya akan berjualan melalui GoFood, GrabFood, dan ShopeeFood. Berikutnya ada target penjualan. Jadi saya menjual dimsum itu ada 3 jenis. Yang pertama itu ada harga paket saset isi 3 itu dengan 18.000, ada harga sepaket isi 4 itu dengan harga 23.000, dan harga sepaket isi 5 dengan 25.000. Berikutnya saya akan menjual porsi perharinya itu 100 porsi dengan harga operasional saya dari Senin sampai Minggu. Dan untuk penjualan per hari, karena saya membuat 1 porsi dalam sehari, itu jadi perharinya itu 25.000 dibagi 5. Kenapa 25.000 dibagi 5? Nah, di sini saya mengambil paket yang paling murah, yaitu harga sepaket isi 5. Dengan harga 25.000 dibagi 5 itu memiliki 1 juta seharga 5.000. Jadi kalau untuk penjualan harian saya 100 porsi dikali 5.000 sama dengan 500.000. Dan untuk penjualan bulanan itu ada 500.000 dikali 30 hari itu harga 15 juta. Dan penjualan tahunan itu ada 15 juta dikali 12 bulan itu harga 180.000. Berikutnya itu ada kebutuhan permodalan. Jadi di sini adalah list-list yang saya targetkan untuk jualan sehari. Yang pertama itu ada 100 kulit somai dengan harga 18.000 dan 100 gram daging ayam giling dengan harga 90.000. Ada wortel 5.000, batang daun bawang 2.000, 8 siung bawang putih 3.000, tepung sagu 7.000, 40 telur ayam 12.000, 4 sendok saus siram 6.000, minyak wijen 36.000, garam 5.000, kaldu jamur 5.000, gula 6.000, ada bubuk 1.000, minyak goreng 5.000, 400 ml mayonnaise itu harga 8.000, saus cabai 17.000, 2 saset saus tomat itu ada 4.000, kecap asinnya 5.000, dan nori 14.000. Dengan hasil itu 100 porsi perharinya. Nah, untuk total modal saya per harinya itu ada 199.000. Tapi untuk modal awal saya berjualan itu ada 249.000. Mengapa beda dengan total modal per hari? Karena di modal awal itu contohnya saya membeli tepung sagu 7.000, minyak wijen 36.000, garam 5.000, gula 6.000, kaldu jamur 5.000, lada bubuk 1.000, minyak goreng 5.000, kecap asin 5.000, nori 14.000, dan saus cabai 17.000. Itu tidak habis dalam perharinya. Jadi untuk total per hari itu ada modal 199.000. Beda dengan modal awalnya 249.000. Ya.
Kurang lebih saya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadikan negara Indonesia semakin maju.